Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nisrina Salsabila dengan NIM 1842894 PT077748 akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul pengaruh lama perendaman daging ayam petelur afkir pada ekstrak kulit buah karika atau Carica puspensis terhadap keempukan daging dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Insinyur Edi Suryanto. Latar belakang penelitian saya adalah daging merupakan salah satu produk hasil peternakan yang sangat diminati karena memiliki cita rasa yang lezat dan juga kandungan protein yang tinggi. Daging juga mengandung nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh seperti protein, vitamin, mineral, lemak, dan zat-zat lainnya. Masyarakat di Indonesia sendiri rata-rata mengkonsumsi 50 gram protein per harinya, yang 20% diantaranya itu berasal dari daging hewan ternak. Salah satu daging yang banyak diminati di pasaran adalah daging ayam. Daging ayam memiliki rasa yang lezat, tekstur yang lebih empuk, serta memiliki harga yang relatif lebih murah jika dibandingkan dengan jenis daging hewan ternak yang lainnya. Salah satu daging ayam yang banyak dijual di pasaran adalah daging ayam petelur afkir. Daging ayam petelur afkir sendiri memiliki tekstur yang alot. Sifat alot yang dimiliki membuat daging ayam petelur afkir biasanya dijual lebih murah di pasaran. Karena untuk mengolahnya sendiri juga memerlukan waktu yang ekstra, sehingga kurang diminati karena untuk mengkonsumsinya cukup sulit. Penambahan enzim papain sebenarnya dapat mengubah tekstur daging yang alot menjadi lebih empuk. Enzim papain sendiri ini ditemukan pada bahan-bahan alami, salah satunya pada tanaman karika. Buah karika sendiri merupakan salah satu jenis pepaya yang tumbuh di dataran tinggi dan banyak dijumpai pada daerah Dieng. Buah karika juga tidak dapat langsung dikonsumsi dan harus diolah terlebih dahulu. Salah satu olahan yang terkenal adalah manisan karika, di mana manisan karika sendiri ini yang dimanfaatkan hanya daging buahnya saja, sedangkan kulit buahnya itu tidak dimanfaatkan dan hanya dibuang. Padahal kulit karika sendiri masih memiliki kandungan getah yang tinggi dan mengandung enzim papain yang tinggi juga, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pengempuk daging. Oleh karena itu, dilakukan penelitian mengenai lama perendaman daging ayam petelur afkir yang memiliki tekstur alot pada ekstrak kulit buah karika untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas fisik daging ayam petelur afkir. Selanjutnya, tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui pengaruh lama perendaman daging ayam petelur afkir pada ekstrak kulit buah karika terhadap keempukan daging. Manfaat dari penelitian saya yang pertama adalah memberikan informasi mengenai pengaruh lama perendaman daging ayam petelur afkir pada ekstrak kulit buah karika terhadap keempukan daging. Yang kedua, membantu meningkatkan daya saing produk daging ayam petelur afkir di pasaran. Yang ketiga, meningkatkan nilai ekonomis dari kulit buah karika itu sendiri. Untuk tinjauan pustaka, menurut Dewanto et al. 2017, daging ayam petelur afkir memiliki tekstur yang alot karena tingginya kandungan kolagen dan jumlah ikatan silang intermolekuler antar kolagen yang dipengaruhi oleh perkembangan kedewasaan ternak. Pemanfaatan daging ayam petelur afkir sendiri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan nilai ekonomis dari hasil usaha sampingan peternakan ayam petelur, sehingga dapat mendatangkan keuntungan walaupun ayam tersebut sudah tidak berproduksi lagi. Mungkin lebih tepatnya kan produksi telurnya mulai berkurang dan mulai tidak baik, sehingga dagingnya dapat dimanfaatkan. Peningkatan keempukan daging sendiri sebenarnya dapat dilakukan secara enzimatis, yaitu dengan penambahan enzim papain. Papain sendiri merupakan jenis enzim protease yang mampu mengempukkan daging. Enzim papain secara alami dapat ditemukan pada berbagai jenis tanaman pepaya, salah satunya adalah buah karika. Menurut Buang et al. Tahun 2019, kandungan kulit pepaya kurang lebih sama dengan daging buahnya, tetapi kulit buah pepaya mengandung enzim papain yang jauh lebih banyak, terutama pada kulit buah yang masih muda. Tetapi jumlahnya akan semakin berkurang saat buah pepaya semakin matang. Prayitno et al. 2020 juga menambahkan
bahwa kulit buah karika ini biasanya hanya dibuang saja, padahal kulit buah ini memiliki kandungan enzim papain yang cukup tinggi dan dapat digunakan sebagai bahan pengempuk daging. Prayitno juga menambahkan bahwa salah satu cara memanfaatkan enzim papain yang terdapat pada kulit buah karika adalah dengan cara mengekstraknya. Lismawati et al. 2017 juga menyatakan bahwa papain merupakan enzim protease yang terkandung dalam getah semua jenis tanaman pepaya, baik itu pada buah, batang, maupun daun. Enzim papain sendiri mampu meningkatkan keempukan daging dengan proses enzimatis. Enzim papain ini bekerja dengan cara memecah molekul protein melalui kegiatan hidrolisis protein, di mana enzim ini akan merusak mukopolisakarida dari matriks substansi dasar. Kemudian secara cepat akan menurunkan tenunan pengikat dalam daging sehingga meningkatkan keempukan pada daging. Selanjutnya, menurut Costa 2021, keempukan daging sendiri diartikan sebagai kemudahan konsumen dalam mengunyah daging menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Amartya Ningsih 2013 juga menambahkan bahwa nilai keempukan berkaitan dengan daya ikat dan juga pH. Keempukan daging sendiri juga dipengaruhi oleh faktor antemortem seperti genetik, umur, jenis kelamin, stres, manajemen pemeliharaan maupun pakan, dan faktor postmortem berupa pelayuan, pembekuan, metode pengolahan, lama, dan suhu penyimpanan daging. Untuk landasan teori, daging ayam merupakan salah satu sumber protein hewani yang sangat digemari. Selain memiliki rasa yang lezat, daging ayam juga lebih murah dibandingkan dengan daging hewan ternak lainnya, serta lebih mudah dijumpai. Salah satu daging ayam yang banyak dijual di pasaran adalah daging ayam petelur afkir. Daging ayam petelur afkir memiliki tekstur yang lebih alot karena pemotongan ini dilakukan saat ayam mencapai fase afkir, di mana produktivitas dalam bertelur sendiri sudah menurun, sehingga disembelih untuk dimanfaatkan dagingnya. Sifat alot pada daging dapat dikurangi melalui proses enzimatis. Enzim papain mampu membuat tekstur daging menjadi lebih empuk. Enzim papain ini banyak terkandung pada kulit buah karika, di mana selama ini kulit buah karika tidak dimanfaatkan dengan baik, padahal masih memiliki kandungan getah yang tinggi, di mana getah tersebut mengandung enzim papain yang dapat dimanfaatkan sebagai pengempuk daging. Untuk poin berikutnya adalah hipotesis, di mana lama perendaman daging pada ekstrak kulit buah karika berpengaruh nyata terhadap susut masak, pH, daya ikat air, dan keempukan. Di mana semakin lama waktu marinasi, maka nilai keempukan juga akan meningkat. Materi untuk alat yang digunakan berupa pisau, talenan, baskom, kompor gas, panci, tisu, spatula, glove, beaker glass, pH meter, plat kaca, oven, timbangan analitik, Warner Breitzer, gelas ukur, tabung Erlenmeyer, pipet tetes, batang pengaduk, blender, plastik polietilen, mesin vakum, penggaris, dan juga alat tulis. Untuk bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daging ayam petelur afkir bagian dada, aquades, larutan buffer, kertas saring, gas LPG, kertas milimeter blok, kulit buah karika, serta kertas. Metode yang dilakukan pertama adalah persiapan sampel, kemudian melakukan uji kualitas fisik yang terdiri dari uji keempukan, uji susut masak, uji nilai pH, dan uji daya ikat air. Yang pertama adalah persiapan sampel, yaitu daging ayam petelur afkir bagian dada ditimbang sebanyak 100 gram, kemudian direndam ke dalam ekstrak kulit buah karika. Ekstrak kulit buah karika didapatkan dengan cara memasukkan kulit buah karika sebanyak 500 gram ke dalam blender, kemudian hasil kulit buah karika yang telah halus disaring dan ditambahkan air sebanyak 80%. Daging kemudian direndam. Perendaman dilakukan dengan perbandingan waktu 0 jam atau tanpa marinasi, digunakan sebagai kontrol, kemudian 1 jam, 2 jam, 3 jam dengan pengulangan sebanyak 3 kali. Untuk uji keempukan diukur menggunakan Warner Breitzer.
di mana sampel daging dipotong searah serat dengan ketebalan 0,67 cm dan lebar 1,5 cm, kemudian diletakkan pada alat Werner Blitzer. Pengukuran keempukan pada sampel daging dilakukan dengan pengulangan sebanyak 3 kali, kemudian hasilnya dirata-rata. Selanjutnya uji susut masak, di mana daging yang telah dimarinasi ditimbang sebanyak kurang lebih 25 gram. Kemudian daging dimasukkan ke dalam plastik polietilen dan dikemas vakum dengan mesin vakum. Daging kemudian dimasak dengan panci di atas kompor pada suhu 90 derajat selama 30 menit. Daging kemudian didinginkan saat masih dalam keadaan tertutup menggunakan air mengalir. Daging dikeluarkan dari plastik, kemudian dilap dengan kertas tisu. Lalu beratnya ditimbang. Susut masak dihitung menggunakan rumus susut masak, yaitu X min Y per X dikali 100, di mana X merupakan daging sebelum dimasak dan Y merupakan daging sesudah dimasak. Selanjutnya, uji nilai pH. Sampel daging ditimbang sebanyak 2 gram, kemudian dicincang dan dimasukkan ke dalam beker glass. Selanjutnya, ditambahkan aquade sebanyak 18 ml. pH meter terlebih dahulu dikalibrasi dengan larutan buffer pH 4 dan 7. pH meter dimasukkan ke dalam beker glass yang ditunggu hingga pH-nya konstan. Pengukuran nilai pH pada sampel daging dilakukan dengan pengulangan sebanyak 3 kali, kemudian hasilnya dirata-rata. Selanjutnya, untuk uji daya ikat air dihitung menggunakan metode HAM. Sampel daging ditimbang sebanyak 0,3 gram, kemudian diletakkan di antara dua plat kaca yang sudah dialasi dengan kertas saring. Sampel daging kemudian ditimpa dengan beban seberat 35 kg selama 5 menit. Luas area basah yang didapatkan kemudian dihitung pada kertas milimeter blok. Luas area basah didapatkan dengan mengurangkan area yang ditutup daging dari area total yang meliputi area basah pada kertas saring. Kadar air bebas dapat dihitung menggunakan rumus MgH2O sama dengan area basah dalam cm persegi dibagi 0,0948 dikurangi 8. Selanjutnya, menghitung kadar air bebas dengan rumus MgH2O dibagi 300 dikali 100%. Selanjutnya, sampel daging ditimbang sebanyak 1 gram sebagai berat awal dari kadar air total. Sampel daging kemudian dibungkus menggunakan kertas saring bebas air dan di oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 8-24 jam. Hasil sampel daging yang telah di oven ini kemudian ditimbang sebagai berat akhir. Kadar air total dapat dihitung menggunakan rumus X plus Y dikurangi Z dibagi X dikali 100% dengan keterangan X sebagai berat sampel sebelum di oven, Y berat kertas saring, dan Z adalah berat sampel ditambah kertas saring setelah di oven. Selanjutnya, daya ikat air pada daging dapat dihitung menggunakan rumus kadar air total dikurangi kadar air bebas. Rancangan percobaan yaitu faktor lama marinasi dengan 4 variabel berupa T0 yaitu waktu marinasi 0 jam atau tanpa perendaman yang digunakan sebagai kontrol, kemudian T1 yaitu waktu marinasi 1 jam, T2 yaitu waktu marinasi 2 jam, dan T3 yaitu waktu marinasi 3 jam. Untuk analisis data yang diperoleh dari pengujian akan dianalisis menggunakan rancangan acak lengkap pola searah. Daftar pustaka yang digunakan yaitu Amartya Ningtyas 2013, Buang et al. 2019, Costa tahun 2021, Dewanto et al. 2017, dan Lismawati et al. 2017. Sekian presentasi dari saya. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.